Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Nur Aini. Saya dan teman-teman saya dari kelas GS1 Manajemen, kami akan mempresentasikan tugas proposal bisnis profitable untuk memenuhi salah satu mata kuliah dalam mata kuliah kewirausahaan. Dalam tugas ini kami mengusung bisnis yaitu frozen food, di mana frozen food ini kami lihat yaitu usaha bisnis yang memiliki profitable dan prospek yang tinggi. Bisa kita lihat kenapa sih frozen food ini memiliki prospek yang tinggi? Kita lihat dengan banyaknya usaha-usaha baru yang mengelola frozen food itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan daya saing kompetitor dengan cara competitive advance, di mana konsumen yang datang akan merasa puas lalu menciptakan konsumen-konsumen yang baru yang akan datang ke perusahaan tersebut. Nah, juga beberapa bahan olahan ini bergantung pada pengawet, di mana pengawet ini berfungsi untuk mencegah dan menghambat tumbuhnya mikroba. Pengawet-pengawet ini dapat dilakukan dengan cara penyimpanan suhu rendah dan sebagainya. Manfaat dari bisnis ini yaitu memberikan peluang yang sangat bagus dan sangat cerah, serta menjanjikan profitable untuk jangka panjang. Tujuan dari bisnis ini yaitu untuk mendatangkan keuntungan, membuka lowongan pekerjaan, juga menjadikan bisnis yang berjalan untuk jangka panjang. Selain itu juga, bisnis ini bertujuan untuk memberikan solusi atau rescue untuk para ibu rumah tangga dalam menyajikan hidangan yang enak juga praktis. Nah, koreksi industri Kota Bandung sendiri memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cukup tinggi, di mana pertumbuhan dan perkembangan ini yang akan terus meningkat, terus berhubungan dengan dunia kuliner. Dunia kuliner akan terus meningkat seiring dengan tren marketnya yang terus meningkat, di mana peningkatan ini akan terus menghasilkan keuntungan untuk para pembisnis kuliner, khususnya kuliner frozen food itu sendiri. Ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi bisnis gambaran perusahaan, di mana usaha pabrik industri ini dikelola secara berkelompok, yang dimana pendiri awal sebagai penanam modal, dan nama usaha ini akan diberi nama King of Frozen Food, yang terinspirasi dari kata king yang berarti raja, dan arti pabrik industri ini menjadi raja atau pusat makanan frozen food dan segala varian yang lengkap dan digemari oleh segala kalangan dengan kualitas yang baik dan harga yang sangat terjangkau. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pabrik industri makanan dan dengan jenis produk makanan cepat saji yang berada di Jalan Kiara Condong nomor 213 Kota Bandung. Visi, misi, dan tujuan perusahaan ini adalah visinya menjadi produsen frozen food yang terkemuka di Indonesia yang berorientir pada kualitas, pelayanan, dan kepuasan. Misi perusahaan adalah mengaplikasikan sistem keuangan yang baik untuk mencapai profit yang maksimal, menciptakan strategi pemasaran dan saluran distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, merekrut sumber daya manusia yang handal, berintegritas, memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan, memproduksi olahan makanan frozen food yang menjaga cita rasa serta dari olahan bahan segar dengan proses yang higienis, serta memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Tujuan dari perusahaan ini adalah mendapatkan keuntungan, nilai, dan citra, dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat mengembangkannya, dan dapat meningkatkan pangsa pasar atau market share, memenuhi kebutuhan pangsa pasar dan akan makanan cepat saji, dan tetap mempertahankan gizi dan kualitas makanan akan olahan frozen food. Dan selanjutnya untuk di bab 3 ini akan dijelaskan tentang produk yang dihasilkan. Keunggulan dari produk ini adalah diantara lain ada rasanya yang bervariasi, banyaknya peminat, dan mudah dibuat. Di King of Frozen Food memiliki berbagai macam olahan dan bentuk, tidak hanya satu macam seperti nugget, shrimp, bakso, fried chicken, cumi, sosis, otak-otak ikan, dan kentang, dan makanan lainnya. Sebagian besar ibu rumah tangga dan juga restoran sekarang pada umumnya sudah cukup banyak sekali yang menggunakan bahan baku frozen ini untuk digunakan sebagai bahan baku restoran ataupun rumahan. Dan ini juga mudah dibuat, makanan frozen ini mudah diolah di rumah, bahkan untuk di restoran sangat mudah dalam pengolahannya, serta untuk kebutuhan yang lebih banyak, bahan baku ini bisa disimpan di suhu ruangan yang sangat dingin untuk menjamin kualitas bahan baku ini tetap terjaga dan tetap higienis. Saya menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama dalam analisis pasar,
dilihat dari jumlah penduduk, daya beli, dan minat konsumen terhadap tingkat konsumsinya, khususnya untuk frozen food tersebut, sangat menjamin dalam kelangsungan usaha dalam waktu jangka panjang. Kenapa alasannya? Kenapa? Ya alasannya karena Kota Bandung kita tahu bahwa restoran dan usaha-usaha kecil seperti UMKM banyak sekali menjual produk-produk tersebut seperti ya bakso, sosis, dan juga nugget. Hal ini yang kita akan buat dengan produk yang berkualitas dan kebutuhan yang berbeda, tergantung dengan minatnya permintaan pasar. Segmentasi pasar King of Frozen Food ini terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor geografis dan perusahaan Kiara Condong nomor 213 Kota Bandung. Bidikan pasar di sekitar daerah tersebut telah direncanakan secara cermat dan matang karena menurut analisa pasar yang ada di sekitar tersebut merupakan tempat yang baik untuk membuka bisnis, dan juga daerah tersebut jauh dari permukiman warga namun lebih dekat dengan sumber bahan baku dan juga pusat kota, jadi mempermudah untuk berjualan. Kemudian dalam salah satu strategi pemasarannya kita memiliki beberapa strategi. Yang pertama lewat mulut ke mulut. Promosi ini juga bisa dibilang sebagai promosi yang sangat ampuh dan juga tidak memerlukan biaya. Kemudian ada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga media sosial lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa aspek. Yang pertama dalam lokasi usaha. King of Frozen Food ini berlokasi di Jalan Terusan Kiara Condong nomor 213 Bandung. Pemilihan letak lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan sumber bahan baku dan juga dekat dengan pusat kota karena untuk memudahkan dalam penjualan. Rencana penjualannya sih kita akan bekerja sama dengan restoran dan juga akan memberikan produk yang berkualitas karena kita akan menjaga terhadap expire date-nya produk tersebut. Dan juga di perusahaan kita sudah memilih metode FIFO untuk menghindari dari hal expire date tersebut. Kemudian harus adanya manajemen atau struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Usaha ini untuk saat ini dalam struktur organisasi terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada komisaris, kemudian direktur, kemudian ada manajemen pemasaran yang memasarkan, dan ada manajemen produksi yang membuat atau memproduksi bahan baku, kemudian ada manajemen personalia yang mengatur jalannya SDM, dan ada manajemen keuangan yang mengatur keuangannya. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Analisa keuangan. Biaya sewa tempat sebesar 70 juta per tahun. Peralatan yang dibutuhkan: etalase produk dilengkapi freezer 10 juta rupiah, freezer sebesar 3.500.000 rupiah, genset sebesar 3 juta rupiah, mesin vakum sealer 500.000 rupiah, mesin kode kadaluarsa 500.000 rupiah, timbangan 450.000 rupiah, talenan pisau baskom sebesar 300.000 rupiah, nampan serbet sebesar 50.000 rupiah, pengangkat makanan 100.000 rupiah, sendok 100.000 rupiah, tempat sampah 50.000 rupiah. Total modal peralatan 18.550.000 rupiah. Biaya kebutuhan operasional per bulan: kebutuhan makanan beku 3 juta sampai dengan 5 juta, sabun cuci 150.000, air plus listrik 2 juta rupiah, gaji karyawan 2 orang 3 juta rupiah, bensin pengantaran 1 juta rupiah, kemasan 500.000 rupiah.
Total biaya operasional per bulan Rp6.650.000. Untuk kebutuhan makanan beku bisa saja lebih tergantung jenis produk yang dijual, begitu pula dengan gaji karyawan. Pendapatan dan keuntungan, harga jual per produk 20.000 dikali target penjualan, target per hari misalnya 50 produk kali 30 hari, 20.000 dikali 2.000 produk per bulan 40 juta, atau keuntungan kotor itu per bulan. Keuntungan bersih per bulan, keuntungan kotor biaya operasional sebesar 40 juta dikurangi Rp6.650.000, totalnya Rp33.350.000 untuk keuntungan bersih per bulannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk proposal kewirausahaan dan untuk poin bab 6 kesimpulannya. Di sini kami menjanjikan kepada investor dalam bentuk usahanya adalah berbentuk frozen yang dinamakannya adalah King of Frozen. Nah, kenapa kami mengambil usaha ini? Dikarenakan pada tahun-tahun rentan COVID seperti ini, memang banyak banget orang yang mengandalkan untuk memasak ataupun menjual produk itu dalam berbentuk makanan yang tinggal ready to fry. Nah, kenapa? Karena seperti contoh adalah di restoran-restoran seperti Marugame, seperti Abnormal, dan juga seperti rumahan, itu mereka tinggal memasak saja untuk bahan bakunya, jadi tidak perlu untuk mengolah dari awal membuat bahan bakunya, jadi tinggal langsung ready to fry. Nah, di sini kami akan mendirikan perusahaannya berbentuk pabrik. Kenapa? Karena kami akan mendirikan usahanya dalam skala yang cukup besar. Keuntungannya, kami mendirikannya di pusat kota yang sangat strategis, seperti daerah pusat kota. Kenapa? Karena untuk memudahkan pengiriman ke pusat kota itu lebih cepat, seperti itu. Lalu poin selanjutnya adalah membuat karyawan kami disiplin, mempunyai semangat etos yang tinggi, itu poinnya. Terus kami selalu memanage keuangan, terus sistem dan juga pengolahan dalam perusahaan ini yang berbentuk pabrik. Nah, untuk simulasi atau alurnya adalah kami membeli dulu produk mentah. Nah, dari situ baru kami olah, kami buat bentuk sesuai, seperti ada sosis, bakso, otak-otak, bread shrimp, atau dan lainnya. Nah, seperti itu baru kita frozenkan, kita bekukan, dan kita packaging. Lalu kita bekerja sama juga dalam bentuk biasanya namanya vendor. Nah, dari vendor itu mereka yang akan datang ke perusahaan kita lalu mengesuplai ke restoran-restoran lainnya. Lalu untuk poin selanjutnya adalah kami selalu menerapkan atau memanage perusahaan kami dengan sebaik mungkin. Lalu untuk poin selanjutnya adalah kami selalu menerapkan atau memanage perusahaan kami dengan sebaik mungkin agar investor itu tidak ketakutan bahwa usaha yang akan kami jalankan itu hanya bisa bertahan setahun 2 tahun. Dengan cara apa sih kami bisa mempertahankan perusahaan kami? Ya, yang seperti yang sudah disebutkan di poin yang sebelumnya, kami akan selalu menghitung profit and loss. Terus kami juga menjanjikan kesejahteraan karyawan seperti BPJS, juga tunjangan hari raya, dan juga bonus jika memang penjualan kami kepada seluruh supplier atau restoran atau ke masyarakat lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Lalu kami juga memasukkan produk kami agar lebih mempunyai nilai daya jual yang cukup tinggi. Kami memasukkan seperti ke Indomaret atau Gria atau Lotte Mart, juga seperti Borma. Nah, seperti itu.
Harapannya investor tertarik untuk bisa bergabung dengan bisnis kami, yaitu kami mengetahui bagaimana untuk mensolusikannya bersama. Seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya, kami selalu memantau keuangan agar kami tahu apa yang perlu dibeli dan atau yang tidak, dan sesuai dengan profit and loss kami tidak akan banyak pengeluaran yang outstanding seperti itu. Nah, kami juga meminimalisir untuk peminjaman dana dari pihak luar dan kami hanya fokus pada satu investor saja. Sekian kesimpulan dari proposal untuk King of Frozen. Barangkali ada lebih kata atau kurang kata, mohon maaf. Semoga investor tertarik dengan proposal yang kami ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.